makhluk-makhluk gaib astral yang mengerikan misalkan. Atau yang mewujud fisik berkarakter hewan, atau berkarakter tanaman, atau berkarakter benda. Walaupun jasad kita manusia, itu bisa salah satunya kita karakter kita tuh cenderungnya ke penghuni alam bawah dari manusia. Tapi begitu juga sebaliknya. Kita bisa berkarakter ya lebih tinggi dari derajat manusia. Itu ya. Ya sebut saja jiwa-jiwa yang suci lah kan gitu. Jiwa-jiwa yang disucikan. Berarti lawanannya ya itu tadi, jiwa-jiwa yang belum disucikan dan jiwa-jiwa yang tidak disucikan. Nah, seperti itu ya. Jadi seluruh penjelasan dari Allah ya, kemudian diterangkan oleh Nabi melalui hadis, kemudian diterangkan lagi oleh para ulama misalkan. Itu keterangan-keterangan itu sebenarnya tujuannya nggak lepas dari ini, dari persifatan-persifatan ini gitu. Tujuannya tuh itu ya, makanya disebut agama ya, agar tidak kacau. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya agar tidak kacau ya, tidak kacau jasmani dan ruhani, yang pada akhirnya tidak kacau kehidupan di muka bumi. Arahnya ke situ ya. Nah, seluruh agama diturunkan untuk itu. Makanya kenapa diturunkan para nabi? Ya tujuannya untuk itu. Mengangkat manusia minazulumati ilan nur. Gitu. Itu visi misi dari kenabian. Ya tentu saja pewarisnya punya visi misi yang sama, nggak berbeda. Nah tetapi nggak dimaknai dua sisi dari seperti mata uang ya, dari buruk ke baik, dari gelap ke terang, nggak begitu. Nah, terapinya itu, bahasa saya itu terapinya atau jalannya itu ada di tengahnya, gitu. Nah, sesuai dengan ayat Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan fujurnya atau kesalahan-kesalahannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Itu anggaplah kanan atau kiri gitu, baik atau buruk, gelap atau terang. Nah, pertengahannya inilah jawabannya. Bukan kita mentargetkan
pindah dari kiri ke kanan, enggak. Tetapi ayat-ayat selanjutnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh yang paling beruntung adalah yang mensucikannya. Nah, seperti itu. Jadi itu kisi-kisi ayat ini adalah uh, kita hanya terfokus untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri. Jadi nggak membingungi kanan atau kiri, baik atau buruk. Nah pasti kalau kita lewat jalur qad aflaha man zakkaha atau jalur tengah ini, atau mengikuti visi misi kenabian, juga pewarisnya, pewaris para nabi, itu kita ada di tengah tuh. Nah nanti dengan sendirinya Allah sendiri yang membentuk itu, ya, karakter kita. Nah seperti itu. Ya kita lihat misalkan karakter dari Sayyidina Umar, garang ya, tegas ya. Ya sebelum Islam kan beliau adalah ya preman ya, seperti itu ya. Nah pertanyaannya, ketika sudah jadi sahabat Nabi, setia kepada Nabi, apakah karakter kerasnya itu hilang? Kan tidak. Nah, tapi karakter kerasnya ini sudah dibungkus oleh terapi tadi, yang kalau bahasa Qur'annya illa ma rahima rabbi. Jadi jiwanya Sayyidina Umar ini sudah diselimuti kasih sayang Allah tuh, gitu. Jadi bukan berarti kalau kita belajar atau masuk ke dalam portal pembersihan diri, kemudian karakter kita berubah. Enggak apa, belum tentu gitu. Dari ya seluruh karakter itu adalah seluruh jiwa karakter itu ada di tangan Tuhan gitu. Ya tentu saja orang yang berkarakter seperti Sayyidina Umar tadi contohnya, ya kita bisa anggap kita gitu yang kita bisa anggap itu nggak bagus gitu kan. Dikit-dikit menghunus pedang gitu kan, keras lah gitu. Tapi kalau misalkan itu adalah kemauan Allah, ya baik. Terbukti dengan benar-benar adanya Sayyidina Umar ini yang berkarakter keras, dakwah dari risalah kenabian itu ya berjalan lancar, bisa ada lompatan gitu. Kan seperti itu rahasianya ya. Tapi memang karakter kerasnya sudah tidak berorientasi pada objektif, pada subjektif, maaf ya, karena ego atau apa, enggak, sudah objektif, sudah urusan benar-benar demi kepentingan perjuangan di jalan Allah, gampangnya begitu. Nah itu karakter-karakter dari
gambaran dari